Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat berjumpa kembali di kelas IPS bersama Bu Dewi. Nah, pada semester genap ini kita akan masuk ke bab 3 mengenai pembahasan materi keunggulan dan keterbatasan dalam permintaan dan penawaran serta peran pelaku ekonomi. Yuk kita langsung simak pembahasannya. Anak-anakku, kalian masih ingat tidak di semester ganjil kita pernah membahas mengenai potensi sumber daya yang dihasilkan oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara atau di ASEAN. Kita ambil contoh misalnya Indonesia dengan Singapura. Nah, Indonesia memiliki keunggulan berupa barang tambang. Sedangkan Indonesia memiliki keterbatasan dalam menghasilkan mesin-mesin industri. Sebaliknya, Singapura memiliki keunggulan dalam menghasilkan mesin-mesin industri. Tapi Singapura memiliki keterbatasan dalam menghasilkan sumber daya berupa barang tambang. Contohnya seperti ini. Singapura melakukan permintaan terhadap barang tambang, lalu Indonesia akan menawarkan barang tambang kepada Singapura. Di sisi lain, Indonesia akan melakukan permintaan terhadap mesin-mesin industri. Singapura akan menawarkan mesin-mesin industri tersebut. Proses permintaan dan penawaran tersebut tidak akan berjalan tanpa adanya peran dari pelaku ekonomi. Nah, kira-kira pelaku ekonomi itu siapa saja dan perannya apa saja? Yuk kita bahas sama-sama. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Di dalam ekonomi, pelaku ekonomi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada rumah tangga konsumen atau disebut dengan RTK. Yang kedua, rumah tangga produsen atau disebut dengan RTP. Yang ketiga, ada rumah tangga pemerintah. Dan yang keempat, ada masyarakat luar negeri. Nah, itu adalah pelaku-pelaku ekonomi. Kita akan cari tahu apa sih peran mereka dalam kegiatan ekonomi. Peran rumah tangga konsumen yang pertama adalah membeli barang dan jasa untuk dikonsumsi. Jelas ya, konsumen pasti akan membeli barang atau jasa lalu mereka akan mengkonsumsinya. Kemudian peran yang kedua adalah menyediakan faktor-faktor produksi. Nah, faktor-faktor produksi itu adalah segala sesuatu yang dibutuhkan dalam proses produksi. Nah, faktor-faktor produksi ini ada 4 dan disediakannya oleh rumah tangga konsumen. Yang pertama, faktor produksi berupa sumber daya alam, yaitu tanah. Kalau kalian sebagai konsumen memiliki tanah, kalian bisa menyewakannya kepada produsen. Yang kedua, sumber daya manusia. Nah, kalian di sini fungsinya sebagai pekerja atau tenaga kerja di perusahaan-perusahaan. Yang ketiga, sumber daya modal. Nah, kalau kalian mempunyai modal, kalian bisa pinjamkan ke produsen. Yang keempat, skill atau kewirausahaan atau keterampilan. Yang ketiga, menerima balas jasa dari faktor-faktor produksi. Nah, tadi kan sebagai konsumen kita sudah menyediakan tanah atau menyewakan tanah. Kita akan dapat balas jasa berupa sewa. Kalau kita bekerja sebagai SDM, kita akan mendapat balas jasa berupa gaji atau upah. Dan kalau kita memberikan modal, kita akan mendapatkan balas jasa berupa bunga. Yang terakhir, kalau kita menyumbangkan skill kita atau pemikiran dan tenaga kita, kita akan mendapatkan balas jasa berupa profit atau laba.
Peran pelaku ekonomi yang kedua adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga produsen ini memiliki peran yang pertama adalah memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa untuk konsumen. Nah, barang dan jasa ini dihasilkan oleh produsen kemudian akan dijual kepada para konsumennya. Yang kedua, perannya adalah membeli faktor-faktor produksi. Nah, tadi sudah dibahas kan, yang menyediakan faktor produksinya konsumen dan yang membelinya adalah produsennya. Seperti itu. Dan yang ketiga, membayar balas jasa atas faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksinya disediakan oleh konsumen. Kemudian produsen akan membayar balas jasanya berupa tadi ya, berupa sewa, kemudian gaji, berupa laba, dan berupa bunga. Seperti itu. Yang ketiga, peran rumah tangga pemerintah. Nah, di sini peran pemerintah diantaranya pertama, pemerintah sebagai produsen. Nah, pemerintah juga bisa memproduksi loh, di mana pemerintah itu memproduksi melalui badan usaha milik negara atau BUMN. Contohnya adalah Pertamina. Nah, Pertamina di sini melakukan proses produksi, yaitu memproduksi minyak atau mengolah minyak. Yang kedua, peran pemerintah sebagai konsumen. Nah, di sini pemerintah membelanjakan uang negara, atau artinya dalam ekonomi itu mengalokasikan dana negaranya. Untuk apa? Untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol, jembatan, atau belanja gaji pegawai pemerintah, atau juga memberikan subsidi kepada masyarakat. Nah, itu pemerintah sebagai konsumen. Yang ketiga, pemerintah sebagai pengatur atau regulator. Artinya pemerintah itu berhak membuat kebijakan-kebijakan dalam mengatur perekonomian suatu negara agar perekonomian negaranya menjadi lancar. Peran pelaku ekonomi yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Masyarakat luar negeri di sini berperan dalam ekspor dan impor. Kita tahu setiap negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sehingga harus melakukan ekspor atau impor. Ekspor adalah menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor adalah membeli barang dari luar negeri. Nah, itu dia para pelaku ekonomi dan perannya. Jika kita simpulkan materi kita hari ini, yaitu setiap negara pasti memiliki keterbatasan dan keunggulan masing-masing. Sehingga dari keterbatasan dan keunggulan itu dapat menciptakan permintaan dan penawaran barang atau jasa. Permintaan dan penawaran barang atau jasa itu terjadi dalam proses perdagangan. Sehingga dalam perdagangan itu harus membutuhkan peran rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Nah, sampai di sini kira-kira kalian sudah paham belum? Semoga sudah ya. Terima kasih telah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.